Faslun, adapun ini ialah suatu fasol. Alladzi, adapun sesuatu, yadhuru yang bisa suci apa alladzi minan najasati dari najis-najis, salatun ialah 3. Sekarang membahas tentang istihalah. Jadi setelah sebelumnya membahas tentang cara menyucikan dari hadas kecil maupun hadas besar, sekarang sudah mulai akan masuk terhadap pembahasan najis. Nah, ini ada benda-benda najis yang bisa menjadi suci. Itu masalah istihalah, perubahan. Benda-benda najis yang bisa menjadi suci itu ada 3 dalam kitab ini. Pertama, al-khomru ialah khomer. Idza apabila takhallalat, berubah menjadi cuka apa khomer binafsiha dengan dirinya sendiri. Khomer. Jadi khomer itu biasanya dibuat dari perasan anggur ya. Perasan anggur yang diperas, kemudian difermentasikan, disimpan beberapa hari, kemudian mengandung khomer di dalamnya sehingga memabukkan. Mengandung alkohol di dalamnya itu, atau etanol ya, sehingga khomer itu najis hukumnya. Jadi baik yang terbuat dari anggur atau dari benda-benda yang mengandung glukosa, yang manis ya, biasanya, atau dari tebu misalnya, atau dari ya benda-benda dari bahan-bahan yang lain ya, yang kemudian bisa mengandung alkohol, dan kemudian kandungan alkoholnya dalam hal ini etanolnya itu banyak, maka najis gitu. Jadi alkohol itu umum ya, termasuk juga alkohol. Jadi mengandung alkohol sehingga memabukkan. Jadi alkohol itu najis. Walaupun kalau yang dicampur dengan wangi-wangian itu itu ada yang mengatakan dimakfuh gitu ya, alkohol. Jadi alkohol itu banyak macamnya, ada etanol, metanol ya. Kalau dulu saya SMA kebetulan jurusan IPA ya. Ya ada etanol, ada butanol ya, propanol gitu. Cuma yang biasanya alkohol yang dicampurkan ke minum-minuman keras itu alkohol yang etanol ya, dengan proses fermentasi. Apakah alkohol yang seperti itu bisa menjadi cuka ya? Dari perasan anggur misalnya difermentasi, kemudian dicampuri zat-zat, biasanya dicampuri ragi gitu, sehingga rasanya menjadi agak asam-asam gitu katanya ya. Nah, kemudian diuji di lab, kemudian betul-betul mengandung alkohol. Nah, apakah bisa seperti khomer yang seperti ini menjadi cuka? Ya saya kurang. Ya bisa, cuma melalui proses yang saya tahu itu bisa kalau melalui proses fermentasi. Karena alkohol dengan cuka ini senyawanya beda. Ya walaupun ada persamaan ya. Biasanya alkohol itu ya tidak bisa berubah jadi cuka kalau tanpa memasukkan barang-barang lain, senyawa-senyawa lain kepada dalam alkohol itu, kepada khomer itu. Ya entah ini yang ya mungkin bisa juga mungkin ya. Ya karena kondisi alam mungkin bisa juga. Tapi biasanya perubahan alkohol ke cuka itu harus memasukkan sesuatu, harus dengan proses fermentasi juga. Ya, kalau dengan fermentasi juga biasanya itu. Ya di laboratorium kemudian dilihat kandungan senyawanya itu, kandungan di dalamnya itu. Ya memang ahli kimia yang lebih paham tentang perubahan ini. Nah dalam di sini kalau berubahnya karena ada unsur, ada intervensi dari manusia kan, perubahannya itu tetap najis. Tapi kalau dengan sendirinya kan tidak najis. Tapi kalau dengan sendirinya itu saya masih belum tahu. Ya mungkin bisa juga menjadi cuka. Entah mungkin karena pengaruh alam atau bagaimana. Tapi biasanya kalau alkohol itu dengan proses fermentasi dulu, baru dicampur dengan senyawa-senyawa tertentu, kemudian bisa menjadi cuka. Nah, kalau dalam Syafi'iyah, kalau berubah tanpa pengaruh intervensi manusia maka menjadi suci. Tapi kalau ada intervensi tetap najis.
Kemudian wajildul maitati, dan kulitnya bangkai. Ya, kulit. Jadi bangkai binatang itu ada dagingnya, ada kulitnya, ada bulunya, ada tulangnya misalnya, ada giginya, kemudian ada apa namanya itu, ada tanduknya misalnya gitu. Yang bisa menjadi suci itu hanya kulitnya. Ya. Wajildul maitati, dan adapun wajildul mati dan kulitnya bangkai, idza apabila dubiko disama. Apa? Jildul maitati. Jadi kulit binatang itu bisa menjadi suci kalau disama. Kulitnya ya, bukan bulu, bukan apa? Bukan tulangnya. Ya. Jadi kulit yang bisa suci. Jadi kulitnya bangkai itu kan sebenarnya najis, tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kemudian apa ya? Tapi kemudian bisa dimanfaatkan dengan cara disama ya. Dengan cara disama. Sama itu ya dengan cara menghilangkan apa? Di kulit bangkai binatang itu biasa ya bangkai yang besar ya. Kalau lalat nggak bisa disama. Artinya kulit sapi misalnya atau harimau ya, baik binatang yang halal dimakan atau binatang yang haram dimakan, kecuali kulit anjing dan babi itu tidak bisa disama. Jadi caranya dihilangkan apa darah-darahnya itu, kemudian daging-daging menempel di kulit itu dihilangkan dulu dengan benda-benda yang asam ya, bisa dengan daun salam misalnya, bisa dengan kotorannya apa merpati misalnya, dihilangkan dulu. Setelah selesai baru kemudian dikeringkan, kemudian dicuci, baru bisa digunakan untuk sholat. Kalau bulunya bagaimana? Ya kalau bulunya itu kalau dalam Syafi'iyah itu najis ya. Seperti bulu bangkai kambing misalnya. Kalau kulitnya bisa disama, kalau bulunya itu nggak bisa disama. Tapi kalau dalam mazhab lain suci ya, bulunya itu suci. Walaupun dalam Syafi'iyah juga ada yang mengatakan bulunya itu suci juga. Ya. Cuma kalau ada bulunya, kulit yang disama itu masih ada bulunya banyak ya, tidak usah dipakai untuk sholat, tidak usah bisanya dipakai sebagai hambal, tidak usah dipakai sebagai tikar atau untuk sejadah untuk sholat, tidak usah. Kalau ada bulunya, kalau nggak ada bulunya, kulit murni itu nggak apa-apa dijadikan alas untuk sholat ya, karena yang bisa suci itu jildun gitu ya. Jadi kalau bangkai, jadi kalau bulunya, tulangnya itu tidak bisa disama, atau gadingnya misalnya nggak bisa disama. Itu kalau dalam Syafi'iyah. Ya kalau dalam mazhab Hanafi itu boleh. Ya terserah. Itu demi kemudahan misalnya. Tapi ya harus yang penting tahu dalilnya aja seperti itu. Untuk masalah ini ya, untuk jildun ini. Ya kalau dalam Syafi'iyah yang bulu itu ya kalau sedikit dimakfu, kalau banyak tidak dimakfu, karena yang bisa didibag itu hanya kulit, bukan bulu. Wama, dan sesuatu soro yang menjadi apa ma hayawanan ialah menjadi hewan. Kemudian sesuatu yang bisa menjadi hewan. Contoh bangkai ayam atau bangkai babi misalnya. Kemudian dari bangkai itu membusuk, kemudian muncul ulat. Nah, ulatnya itu suci. Ya kalau babinya najis. Ulatnya itu suci yang muncul dari bangkai. Atau di buah yang membusuk itu misalnya, kan ada ulatnya. Ulatnya itu suci. Buah-buahan yang membusuk biasanya kan keluar ulat. Ulatnya itu suci itu. Suci. Ya walaupun tidak kalau bisa dipisahkan ya dibuang, tidak boleh dimakan. Ya. Kecuali yang tidak bisa dipisahkan dari dalam buah misalnya gitu. Itu dimakfu. Kemudian juga yang termasuk bisa suci dengan istihalah atau perubahan ini diantaranya itu darah itu kan najis. Itu bisa menjadi suci kalau berubah menjadi air susu ibu, itu biasanya kan berasal dari darah. Kemudian berubah jadi nutfah, berubah jadi alaqah, kemudian jadi janin, itu menjadi suci. Kemudian juga ketika telur ya berubah menetas jadi anak, itu juga
anaknya jadi suci kan gitu. Kemudian juga darah kijang ya, darah kijang itu bisa suci kalau berubah menjadi misik, minyak kasturi, jadi gitu, itu bisa menjadi suci. Artinya dalam Islam itu ya ini kemudahan-kemudahan bagi kita umat Islam ya. Ya sebagaimana tayamum itu juga sebuah solusi bagi kita ketika tidak bisa menggunakan tayamum. Dan tayamum itu sebenarnya khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad. Tayamum itu khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad, karena umat-umat terdahulu itu tidak bersuci dengan debu tapi bersuci dengan yang lain ya. Tapi umat Nabi Muhammad itu bisa bersuci, termasuk juga bisa semua bumi, kan ada hadis itu ju'ilat lanal aradu kulluha masjidan wa turbatuha tahura. Jadi kata Nabi ya, salah satu khususnya umatnya, seluruh bumi ini bisa dijadikan masjid ya, dan debunya adalah suci. Jadi debunya suci. Debu yang tidak suci itu gak ada. Debu itu semuanya suci. Kalau debu najis itu gak ada. Yang ada itu debu mutanajis ya. Mutanajis. Debu yang mutanajis artinya bukan zatnya yang najis, tapi karena tercampur dengan benda najis, misalnya mutanajis gitu. Jadi termasuk khususnya umatnya Nabi Muhammad ya. Kemudian faslun, adapun ini ya lala suatu fasol, ini baru membahas tentang najis ya. Sekarang membahas tentang najis ya. Jadi apa saja najis itu ya dalam Syafi'iyah ya. Yang dimaksud dengan najis itu, najis itu ya segala sesuatu yang bisa mencegah sahnya sholat ya. Dalam keadaan orang itu normal, artinya dalam keadaan sholat dalam keadaan normal ya, sholat dalam keadaan normal. Jadi segala sesuatu yang bisa mencegah ya, benda-benda yang bisa mencegah keabsahannya sholat ya, bagi orang yang sholat dalam keadaan normal ya, bukan karena udur ya, salisil baul misalnya, maka itu disebut najis ya. Itu syarat yang menentukan ya sebenarnya walaupun Allah sudah memberitahu benda-benda najis ya, benda-benda najis, tapi Allah lebih banyak juga menciptakan benda-benda yang suci ya. Artinya najis ini tidak bisa digunakan untuk sholat, atau najis tidak bisa dimakan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya Allah itu menciptakan apapun, baik benda suci maupun najis, itu pasti ada hikmahnya ya. Kalau yang najis ini misalnya betapapun tidak bisa dimanfaatkan untuk dimakan, misalnya seperti babi ya, mungkin ada manfaat lain untuk keperluan lain. Bigol misalnya, keledai tidak boleh haram dimakan, tapi bisa bermanfaat untuk kendaraan misalnya ya. Anjing tidak boleh dimakan, tapi ada manfaatnya untuk menjaga rumah misalnya seperti itu. Karena Allah itu tidak pernah menciptakan hal-hal yang sia-sia, semuanya pasti ada hikmah ya, semuanya diciptakan dengan hak gitu. Jadi najis itu bisa berubah benda cair, bisa berubah benda padat ya. Kalau gas itu sedikit ya. Oke, kalau kentut itu gak najis. Kemudian apalagi ya, itu kalau asapnya benda najis itu najis, cuma kalau tidak kena kepada baju misalnya, tidak sampai merubah warna baju, itu tidak tetap tetap suci, dimakfu ya. Jadi najis itu apa saja ya. Jadi najis itu sedikit, lebih banyak yang suci. Allah memberi solusi dengan yang lebih banyak dan yang lebih baik ya. An-najasatu, adapun benda-benda najis, salatun ialah 3. Jadi dalam Syafi'iyah itu najis itu diklasifikasikan menjadi 3 ya, sesuai dengan tingkatan hukumnya ya. Ada hukum yang paling berat, ada pertengahan, ada yang ringan ya. Bisa juga klasifikasi ini ditinjau dari cara menyucikannya. Kalau yang berat ya cara menyucikannya lebih ruwet ya, lebih berat. Kalau yang ringan ya kalau yang pertengahan lebih mudah. Kalau
yang ringan ya ringan cara menyucikannya. Jadi ada 3. Mughalladatun, yang pertama mughalladhah. Jadi najis yang pertama najis mughalladhah, najis yang berat. Ya, najis yang berat. Ya. Wa mukhaffafatun, dan najis yang ringan. Najis yang ringan. Wa mutawassitatun, dan najis yang pertengahan. Ya, ada 3 dalam Syafi'iyah. Ada najis mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Al mughalladhah itu adapun najis mughalladhah, najasatul kalbi ialah najisnya anjing. Jadi najis mughalladhah itu najisnya anjing. Ya, anjing itu najis. Ya. Baik tubuhnya, taringnya, liurnya, itu ya. Semuanya najis. Ya. Ketika anjing itu dalam keadaan basah berkeringat, kita menyentuhnya, kemudian tangan kita basah juga, nah itu najis mughalladhah tangan kita itu. Ya. Itu dalam Syafi'iyah. Wal khinziri, dan najisnya babi. Babi itu juga najis mughalladhah, najis berat. Nah, sehingga ketika ada najis anjing atau najis babi di dalam badan kita, tidak sah sholat kita nantinya. Wa furungnya ahadima, dan keturunan dari salah satu keduanya. Dan keturunan anjing dan babi ini juga najis. Ya. Meskipun itu adalah hasil dari anjing dengan binatang yang suci, dengan kambing misalnya, itu peranakannya itu menjadi najis. Itu. Jadi ketika ada anjing, babi, dan keturunannya itu di tubuh kita atau di pakaian kita atau di tempat kita sholat, maka batal sholat kita, tidak sah. Karena najis itu segala sesuatu yang menjijikkan ya, yang bisa mencegah keabsahan sholat. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah, najis ringan. Apa najis ringan itu? Baulu sobi, air kencingnya anak laki-laki, alladhi yang lam yut'am, yang tidak makan sobi, siapa sobi, wirul labani, selain air susu ibu. Walam yablug, dan tidak sampai siapa sobi al-haula ini kepada 2 tahun. Jadi najis mukhaffafah itu najisnya kencingnya anak kecil laki-laki yang tidak makan selain air susu ibu dan belum berumur 2 tahun. Jadi anak laki-laki itu memiliki keistimewaan. Jadi air kencingnya itu najisnya lebih ringan ketimbang kencingnya bayi perempuan. Ya, itu. Dalam Syafi'iyah dibedakan antara kencing laki-laki dan kencing perempuan. Tapi kencing bayi laki-laki itu yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali ASI. Atau makan tapi makan sekedar tahnik ya, kurma. Biasanya bayi kalau baru lahir itu kan diberi kurma di mulutnya, itu diberi kurma. Ya, diberi makan kurma. Kalau hanya sekedar tahnik itu tidak sampai mengubah status mukhaffafahnya kalau hanya sekedar tahnik. Ya salah satu alasannya karena kencingnya anak laki-laki yang belum minum selain air susu ibu itu lebih halus ya, lebih istilahnya, lebih lembut gitu ya ketimbang kencingnya perempuan. Dan laki-laki itu dalam kitab dijelaskan bayi laki-laki lebih banyak digendong ketimbang bayi perempuan, sehingga ada perbedaan di situ. Ya. Wal mutawassithatu, dan najis mutawassithah. Sairun najasati ialah seluruh najis. Jadi najis itu ada 3. Kalau najis mughalladhah ada anjing dan babi 2 ya, dan keturunannya. Kalau najis mukhaffafah air kencingnya laki-laki
yang belum makan selain ASI dan belum sampai umur 2 tahun, najis mutawasitoh selain najis mukhafafah dan selain najis mughalladhah. Ya di antaranya ada darah ya, selain darahnya ikan ya. Ikan itu dimakfu. Ya. Limpa, kemudian hati itu dimakfu. Kemudian kencing manusia, kemudian muntah yang dari lambung ya, dari lambung. Kalau muntah dari tenggorokan baru nelen kemudian muntah lagi itu tidak najis. Tapi yang najis itu yang dari perut ya. Liur yang keluar dari lambung itu yang najis. Kalau keluar dari dada atau dari tenggorokan itu tidak najis. Biasanya yang keluar dari lambung itu baunya bacin dan warnanya itu kekuning-kuningan. Itu najis ya. Kemudian tinja manusia itu juga najis. Mati, wadi ya. Kemudian nanah ya, itu juga najis. Kemudian daging bangkai binatang darat ya, yang halal darahnya, dagingnya itu, daging bangkai binatang darat itu juga najis ya. Kemudian daging dan susu binatang yang haram dimakan, susunya, dagingnya dagingnya harimau misalnya, atau susunya harimau, susunya singa misalnya, itu juga najis gitu ya. Kemudian bagian anggota tubuh yang dipotong saat hidup, kecuali bulu. Jadi misalnya kambing masih hidup, telinganya dipotong misalnya, kemudian mau dimasak, itu najis itu dalam keadaan hidup ya. Tapi kalau bulu kambing ya, bulu biri-biri dipotong dalam keadaan hidup, itu tidak najis kali itu. Binatang yang halal dimakan itu bulunya ketika dipotong ketika dalam keadaan binatang itu hidup tidak najis. Tapi kalau dagingnya misalnya ya, itu najis ya. Itu. Jadi masih banyak lagi ya hal-hal yang ya bisa kita lihat dari tubuh kita misalnya. Mulai dari tubuh kita misalnya tinja, kencing, darah, wadi, mati ya, yang keluar dari kemaluan. Kemudian apalagi nanah misalnya, kemudian darah, kemudian muntah yang dari perut misalnya. Kalau ingus ini tidak najis, kemudian lendir yang dari atas ya, bukan dari perut ya, itu suci gitu ya. Kemudian binatang misalnya, kotorannya binatang, kencingnya binatang gitu ya, itu najis. Muntahnya binatang yang dari perutnya itu juga najis ya. Dari tumbuh-tumbuhan itu ya seperti anggur yang diperas misalnya kemudian jadi khamar, itu najis gitu ya. Jadi karena di dunia ini ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan gitu ya. Kalau sarung, tidak ada sarung najis itu. Yang ada sarung mutanajis, sarung terkena najis, tidak ada. Sarung, baju najis gak ada, kecuali bajunya dari kulit babi atau anjing misalnya, itu najis. Tapi kalau baju dari dari kapas seperti ini, dari kulit sapi misalnya, nah kalau seperti itu suci, gak ada baju yang najis. Kalau baju yang mutanajis banyak, artinya baju yang terkena najis ya. Sebenarnya ya, sehingga terkadang kita sulit membedakan antara najis dan mutanajis ya, dalam bahasa itu ya. Pulpen najis, gak ada namanya pulpen najis. Kalau pulpen mutanajis ada, terkena najis ya. Tanah najis, gak ada tanah najis. Kalau tanah terkena najis ada, seperti itu ya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah suatu fasol. Ini cara menyucikan najis ya, cara menyucikan najis. Al-mughalladzatu, adapun najis mughalladzah, tathuru ialah bisa suci apa najis mughalladzah, bisa dengan 7 gusalatin basuhan. Ba'da izalati ainiha, sesudah menghilangkan zatnya najis mughalladzah,
ya. Ihdahuna adapun salah satu dari 7 basuhan itu biturobin ialah dicampur dengan debu. Jadi cara menyucikan najis babi ya. Cara menyucikan najis anjing dan babi. Ini dalam Syafi'iyah ya, dalam Syafi'iyah. Dalam Syafi'iyah. Jadi cara menyucikannya itu misalnya di sini terkena kotoran anjing atau kotoran babi misalnya. Jadi dihilangkan dulu zatnya. Dihilangkan dulu pakai apa? Serabut kelapa atau pakai tisu atau pakai yang lainnya gitu ya. Dihilangkan dulu. Setelah hilang ainnya, bendanya, kemudian dibasuh 7 kali. Jadi dibasuh 7 kali. Jadi 1 dengan air yang suci, mensucikan 1, 2, 3. Salah satu dari basuhan yang 7 itu dicampur dengan debu. Jadi misalnya boleh basuhan pertama dicampur dengan debu, boleh basuhan yang ketiga dicampur dengan debu, boleh basuhan yang keempat dicampur dengan debu, boleh. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Yang penting salah satu dari basuhan yang 7 itu dicampur dengan debu. Jadi ada air di dalam cebok misalnya, di dalam gayung dicampur dengan debu, disiramkan gitu. Itu sudah suci ya. Jadi sebanyak 7 kali. Jadi seperti itu. Ya. Jadi harus dihilangkan dulu. Jadi kalau masih ada bendanya, meskipun sudah nyiram 100 kali, itu tidak dihitung masih. Jadi dihitung 1 itu kalau bendanya sudah hilang. Kalau ada bendanya. Kalau sudah tidak kelihatan ya cukup langsung disiram 1, 2, 3 sampai 7. Salah satunya dicampur dengan debu. Ya. Wal mukhafafatu dan najis mukhafafah, najis yang ringan, anak kecil yang masih bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan tahnik ya, sedikit. Kemudian dan masih belum mencapai berumur 2 tahun. Tathuru ialah bisa suci birosyil ma'i dengan memercikan air alaiha atas najis mukhafafah. Mal golabati beserta mengalahkan, artinya beserta merata ya. Beserta meratakan ya. Wa izalati ainiha dan menghilangkan bendanya najis. Jadi terkadang berpikir saya bagaimana najis kok hanya dipercikan saja gitu ya. Ternyata setelah saya coba renungkan dan dibaca melihat referensi di kitab-kitab itu, ternyata najis mukhafafah misalnya anak kita yang laki-laki sebagaimana syarat-syarat yang telah saya sebutkan, kencing di sarung kita. Jadi memercikannya bukan hanya memercikan seperti ini saja. Artinya kita ngambil air, percikannya itu harus merata, bahkan golaba. Misalnya kencingnya itu lebarnya misalnya apa ya, selebar piring misalnya ya, selebar piring. Lah itu percikannya itu selebar piring itu harus diperciki semua ya, dengan air, diperciki dengan air sampai merata. Diperciki air sampai merata itu. Jadi sampai merata ya. Tapi setelah dihilangkan najisnya. Jadi najisnya dilap dulu ya, dilap dulu. Jadi najisnya dilap dulu ya. Atau anggap di sini ya, misalnya atau di baju saya ini misalnya, di sini ada, atau di mana ya? Atau di depan saya ini misalnya terkena kencing anak laki-laki yang memenuhi syarat ya, najis mukhafafah. Kemudian dihilangkan dulu kencingnya. Dihilangkan dulu kencingnya, dilap ya, dibilas ya. Kemudian dipercikan air, cukup diperciki. Airnya gak harus mengalir, cuma percikannya harus merata ke seluruh kencingnya itu. Misalnya kencingnya selebar piring ya, selebar piring itu diperciki semua dan dilebihkan sedikit ya. Dipercikan, gak harus mengalir airnya. Kemudian setelah itu diperas, dijemur, suci sudah. Jadi tidak harus mengalir. Itu kalau najis mukhafafah. Jadi bukan hanya sekedar diperciki gini saja, tapi percikan itu harus menyeluruh ke seluruh najis mukhafafahnya itu. Ya, harus menyeluruh ke najis mukhafafahnya itu. Itu gitu penjelasannya di Bajuri itu seperti itu. Kemudian diperas, dijemur, selesai. Sehingga di sini musannif kan ada ma'al golabati wa izalati ainiha. Seperti itu.
hanya kencingnya saja ya. Kalau beraknya anak laki-laki yang belum tahun itu najis mutawasito, itu bukan muhafafah. Wal mutawasitatu, dan adapun najis mutawasito tangkosimu ialah terbagi apa najis mutawasito ala kisma ini menjadi 2 bagian. Karena najis mutawasito yaitu najis selain najis mughalladho dan muhafafah. Jadi najis mutawasito itu dari sisi zatnya bisa diindra atau tidak ya, itu dibagi menjadi 2. Ainiyatin yang rupanya najis ainiyah, itu najis ainiyah yang bendanya itu terlihat ya, yang atau bau apa sifat-sifatnya itu bisa diindra. Wa hukmiyatin, dan najis hukmiyah. Hukmiyah itu hanya secara hukumnya najis, cuma bendanya itu tidak apa, sifat-sifatnya itu tidak ada, bahkan ainnya tidak ada, bendanya tidak ada. Itu najis hukmiyah. Nah, sehingga cara menyucikannya juga berbeda. Al-ainiyah itu adapun najis ainiyah, alati ialah najis, laha ialah bagi najis ainiyah, launun adapun warna, warihun dan apa, rihun itu bau, watokmun dan rasa. Itu najis. Jadi najis ainiyah itu najis yang masih kelihatan. Jadi sifat-sifatnya itu masih ada, baunya masih ada, warnanya masih ada, zatnya masih ada gitu ya, rasanya masih ada ya. Bagaimana cara menyucikannya? Fala budda, maka tidak boleh, tidak min izalati launiha, dari menghilangkan warnanya najis ainiyah, warihiha dan baunya najis, watomiha dan watomiha dan rasanya najis ya gitu ya. Watomiha dan rasanya najis ya. Jadi kalau najis ainiyah itu najis ainiyah ya. Jadi najis ainiyah itu cukup dihilangkan. Jadi misalnya ada najis ya, jadi dihilangkan dulu bendanya, jangan langsung disucikan. Jadi dihilangkan dulu bendanya dengan serabut atau kapas atau tisu misalnya, dihilangkan dulu ya. Setelah warna, bau dan dibilas ya, kemudian dibilas lah dengan lap misalnya gitu, dibilas ya, dengan istilahnya, dengan handuk misalnya, handuk yang untuk membersihkan misalnya, dengan dibilas, sudah tidak ada rasa bau warnanya, langsung disiram dengan air 1 gayung misalnya gitu, itu sudah suci sudah. Kalau kencing misalnya ya dibuang dulu kencingnya, sifat-sifatnya dihilangkan dulu, baru kemudian proses bersuci. Kalau sudah gak ada kalau masih ada baunya misalnya ya dibilas misalnya, dibilas dulu, dibilas sama handuk misalnya, handuk yang basah misalnya gitu, dibilas. Setelah tidak ada, langsung disiram dengan air lah. Siraman air itu suci itu ya, asalkan ketika nyiramnya sifat-sifatnya sudah tidak ada, jadi siramannya itu suci, gak usah dibuang lagi, sudah disuci. Kecuali air yang disiram itu kemudian berubah warnanya gitu. Kalau gak berubah ya berubah salah satu sifatnya, kalau gak berubah ya tetap suci itu. Wal hukmiyatu, dan najis hukmiyah, alati yang la launa, tidak ada warna, wala riha, dan tidak ada bau, wala tokma, dan tidak ada rasa ya. Bagaimana cara menyucikannya? Yakfi, maka cukupkah kepada kamu jaryul ma'i, apa mengalirkan air, alaiha atas najis hukmiyah. Najis hukmiyah sudah tidak ada, artinya bendanya, warna, rasa, baunya itu sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada ya, cuma pernah di situ ada kencing misalnya, nah itu hukumnya kan najis ya, cukup dialirkan air gitu saja sudah suci. Airnya itu sudah gak usah dibuang lagi, sudah itu airnya suci, gak usah dibuang air basuhannya itu najis hukmiyah. Nah, dalam masalah najis ini terkadang yang banyak terjadi di masyarakat itu tatkala mencuci baju atau mencuci piring misalnya ya, mencuci piring. Kalau mencuci piring itu terkadang ya, kecuali kalau mencuci piring di pet, itu biasanya di pet ya, seperti di rumah-rumah perkotaan itu kan ada pet yang dapurnya bagus itu.
Kalau itu kan tidak khawatir terkena najis, itu langsung dibasuh pakai pet itu. Terkadang kalau di pedesaan itu kadang ada pakai semacam timba itu 2 misalnya gitu. Kemudian airnya itu setelah dibilas dicelupkan ke air padahal tidak sampai 2 kola, dicelupkan ke air, dicelupkan. Nah itu kan tidak suci itu. Kemudian dicelupkan lagi itu tidak suci. Padahal tanah di sekelilingnya itu kan tidak, terkadang kan mutanajis kan gitu. Jadi kalau yang suci, kalau misalnya air 1 timba kemudian piringnya dimasukkan gini ya, itu tidak suci piringnya. Yang betul itu piringnya dimasukkan dulu baru disiram air ya, seperti itu. Atau baju juga seperti itu. Jadi kalau air untuk menyucikan baju misalnya langsung ngambil air 1 timba langsung dicelupkan ke air itu untuk menyucikan air, itu tidak suci. Yang betul itu air itu harus warid, harus mendatangkan, bukan maurud, bukan didatang. Jadi kalau misalnya airnya itu dimasukkan kemudian bajunya itu tidak suci, yang betul itu bajunya dulu baru disiram gini, siram gitu. Ini terkadang yang banyak keliru di masyarakat, terkadang itu banyak keliru, kurang berhati-hati. Kecuali oleh karena itu sebisa mungkin seperti tempat cuci piring itu kalau bisa tempat cuci piring itu ditaruh di atas yang sekiranya tidak terperciki oleh mutanajis gitu loh tempatnya itu, sehingga air yang ditimba itu tetap suci gitu, minimal suci saja walaupun tidak mensucikan, sehingga nanti ada tinggal menyucikan, membersihkan saja seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang najis, jadi seperti itu, hal-hal yang najis dan cara menyucikannya, jadi seperti itu. Ya akhirnya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengamalkan, mudah-mudahan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah aminah. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.